Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nih saya mau menunjukkan bunga ya, ini bunga jeruk jeruk bali merah. Coba saya ambil ya, ini dalam polybag teman. Polybagnya ternyata ini dalam polybag, masih dalam polybag. Ini kemarin hasil cangkokan. Nah, ini kalau kita dari hasil cangkokan tuh cepat sekali ya, sangat cepat sekali. Ini jadi saya cangkok kemarin dari Pulau 3, dari rumah saudara di Pulau 3, di daerah Pulau 3 itu nama kecamatan ya, Kecamatan Pulau 3, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Terus saya bawa ke rumah saya cangkok satu batang nih. Saya masih dalam polybag nih. Terus nggak lama itu ada putihnya kemarin tuh. Nah, ini ada putihnya. Cuma udah ini udah jatuh putihnya, karena kemarin baru turun cangkok, makanya putihnya nggak kuat. Nah, ini setelah saya turun cangkok, saya langsung pindahkan di dalam polybag nih. Kecil lah polybagnya, sekitar sekilan tingginya. Nah, terus ini memang sengaja saya taruh polybag dulu, belum saya tanam ya, saya taruh polybag dulu. Nggak tanya langsung berbunga. Nah, ini berbunga. Ini kalau dipindahkan di tanah ya, insya Allah bunganya jadi buah ya. Itu ini bunganya, bunga jeruk bali merah. Ini jenis merah. Jadi jeruk bali itu ada yang putih, ada yang merah, ada juga yang agak-agak semu ke kuning-kuningan gitu ya. Inilah kelebihan, keunggulan jika kita menanam tanaman, segala jenis tanaman yang kita hasilkan dari cangkok. Dia sangat cepat sekali berbuah. Cuma ya pasti ada, setiap sesuatu itu ada kekurangan dan kelebihannya dia cepat berbuah, cepat berproduksi. Kekurangannya dia tidak memiliki akar tunggang, jadi hanya memiliki akar serabut, sehingga jika nanti dia besar, tumbuh dewasa besar, dia lebih rentan tumbang terkena angin. Jadi misalnya ada angin besar gitu ya, nah itu lebih rentan tumbang ya. Itu kekurangannya. Ini jambu kristal saya cangkok juga. Itu jambu kristal semua tuh udah mulai berbunga semua. Nah, hasil cangkok itulah kelebihannya teman-teman, kalau kita nanam tanaman hasil dari cangkok. Atau okulasi juga cepat, tapi lebih cepat cangkok ya, karena cangkok itu diambil dari indukan yang sudah berbuah, sudah berproduksi. Jadi kalau okulasi, batang bawahnya atau seedlingnya itu dari biji kita tanam, terus agak besar sekitar segini ya, seibu jari atau sekelingking bisa juga, itu ditempel, itu namanya okulasi. Jadi diambil mata tunasnya, kita tempelkan di batang bawahnya, terus nanti kalau hidup tempelannya kita potong, kita tanam. Itu bisa juga, dan itu kelebihannya pertama cepat berbuah juga sama, cuma lebih cepatan kalau dari hasil cangkok ya. Terus keunggulan okulasi dibandingkan dari biji, dia lebih cepat berbuah ketimbang biji. Dan kedua, akar tunggangnya juga ada kalau dari okulasi ya, atau tempel atau sambung sama aja tuh. Bisa pakai sambung atau tempel atau sambung sisip, itu tetap ada akar tunggangnya. Tapi kalau dari hasil cangkok itu biasanya tidak ada akar tunggangnya, dan bukan kadang, memang tidak ada akar tunggangnya, dia hanya terdapat akar serabut. Kecuali kita melakukan cangkok susu itu hampir mirip-mirip dengan ini ya, okulasi sebenarnya, atau sambung ya, karena ditempelkan di batangnya, terus dikasih batang bawahnya, terus dicangkok gitu. Ini hanya saya ini memberitahu aja pada teman-teman bahwasanya
Saya sih lebih suka cangkok ya sama okulasi ya. Kalau di kebun skala besar, kalau menurut saya bagus sih okulasi ya, karena okulasi dia tahan terhadap ini ya, angin, karena batangnya kokoh gitu. Tapi kalau cangkok ya untuk skala rumahan bolehlah kita tanam di planter bag atau polybag atau pot gitu ya. Kita buat sistem tabulam pot atau tanaman buah di dalam pot gitu ya. Tapi kalau untuk skala perkebunan biasanya mereka menggunakan okulasi dari bibit dari hasil perbanyakan okulasi ataupun sambung pucuk ataupun sambung sisip gitu ya, karena ada akar tunggangnya. Ini bunganya ini baru satu, ini kayaknya emang muncul juga lagi nih. Nah ini saya mau tanam, cuma ini kondisinya cuaca sangat panas di tempat saya ini, jadi saya biarkan saja di polybag aja. Jika nanti berbuah ya, kalau selamat ya dipelihara, kalau nggak selamat ya nggak masalah, karena memang baru saya ini ya, saya turun cangkok sekitar 1 bulan ini. 1 bulan ini akarnya tadi mau saya angkat rencananya, rupanya akarnya udah nembus ke tanah, jadi saya biarkan aja, takut dia nanti stres ya. Nah itulah ya teman-teman, sekilas atau informasi mengenai keunggulan tanaman dari hasil cangkok. Jadi jika teman-teman ingin menanam tanaman tabulam pot ataupun tanaman buah dalam pot, misalnya pakai planter bag atau tong-tong bekas, pot atau polybag gitu ya, saya sarankan atau saya rekomendasikan teman-teman mencari bibit hasil cangkok ya. Hasil cangkok itu sangat cepat berbuah, tapi ingat ya teman-teman, dicangkok dari batang induk yang sudah berbuah atau yang sudah berproduksi, jangan dicangkok dari bibit juga. Misalnya ini bibit nih, bibit kalau ini hasil cangkok ya, ini hasil jambu. Nah misalnya ini kelengkeng nih, kelengkeng ini hasil okulasi makanya belum berbuah. Ini kan masih statusnya ini masih bibit nih. Ini kalau kita cangkok di sini ya sama kayak dengan induknya, karena induknya dari hasil okulasi, jadi nggak ini ya nggak berbuah, nggak secepat kalau cangkok dari batang yang sudah berbuah. Nah, misalnya nih, ini saya contohkan, ini jambu saya ini kan dari hasil cangkok nih. Nah ini udah berbunga nih, ini udah berbunga atau udah mulai berproduksi ya. Nah tuh, nah jadi ini kalau kita cangkok di sini, ini kalau teman-teman pindahkan di polybag atau planter bag ataupun pot gitu ya, insya Allah langsung tumbuh bunga, karena memang dari hasil indukannya itu sudah berproduksi atau berproduksi udah berbuah gitu ya. Kalau dari okulasi ini, yang dari okulasi udah sebesar kayak gini, jambu kristal belum berbunga sama sekali. Udah tinggi 2 meter ini. Nah itulah mengapa saya lebih suka kalau untuk tanaman di sekeliling rumah ya, artinya untuk hiasan atau untuk hiburan aja, saya lebih suka dari hasil cangkok karena cepat berbuah. Jadi kalau untuk hiasan tuh bagus ya, tanaman di dalam pot tapi udah berbuah gitu ya, kan asik ya gitu, kita lihatnya kan senang pastinya. Itu sedikit informasi, ini pepaya, sedikit informasi tentang keunggulan kenapa saya lebih suka menanam tanaman dari hasil cangkok, karena cepat berbuah ya. Ini ada nanas, ada pepaya, kelengkeng, saya tanam rapat-rapat. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.